Nah ini yang saya maksud tadi itu tuh, hati-hati. Ini tambah gila nih orang-orang Islam ya. Ini orangnya Suma, saya ada bukti chatnya dia sama Suma ya. Bukti chatnya dia dengan Suma. Sama si Rasi juga kan, si Rasi kan kemarin udah jelas sama Suma itu. Ya kan, pura-puranya udah kembali lagi bertobat. Enggak lah, karena udah konangan. Ya, karena sudah konangan, udah ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Memang ya, para polikardus ini nggak punya cermin di rumah mereka. Mereka ini memang maling teriak maling. Tidak sadar bahwa ajaran mereka lah yang melegalkan cara-cara curang, cara-cara licik. Bahkan diperbolehkan untuk berdusta demi kemuliaan agamanya. Jadi, di kesempatan ini ya, saya kembali akan meluruskan fitnahan demi fitnahan yang dibuat oleh para polikardus. Karena memang isi dari konten-konten mereka itu hanya berantem sesama, menghujat agama Islam, nanti begitu ketahuan ada di antara mereka yang bejat, yang cabul, yang nggak benar, mereka limpahkan kesalahan tersebut kepada Islam. Padahal nggak nyambung gitu. Yang buat salah, polikardus. Ajaran agamanya polikardus. Tapi yang disalahkan Islam. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung sekali gitu. Kenapa nggak mau jujur mengatakan, yes, ajaran agamanya mengajarkan seperti itu. Mengajarkan untuk licik. Untuk berdusta. Kan begitu. Ini lucu. Udah terbukti orangnya salah, bukannya dihajar orangnya, tetapi malah dilimpahkan kepada Islam. Hanya karena dia pernah mualaf 4 bulan. Itu pun saya tidak mau ya mengatakan dia mualaf. Karena dia memang syahadat, tapi imannya masih imannya yang lama. Masih iman yang lama, teman-teman. Dia mualaf hanya untuk apa? Hanya untuk mengelabui orang. Hanya untuk mencari donasi. Menurut ini ya, Dewi Monyong. Menurut Dewi Monyong, dia tuh mualaf untuk cari duit. Supaya apa? Supaya menarik simpati dari umat muslim, dari tetangganya. Ya mungkin sebelumnya dia udah susah, nggak bisa makan dan sebagainya. Pemilik kontrakan udah ngejar. Minimal dengan mualaf, ada orang simpati kasih dia makan. Ya. Belum lagi, dengan dia mualaf, nanti dia kembali ke agamanya, label di tempat dia adalah murtadin. Kan begitu. Label dia berubah jadi murtadin. Dan kalau jadi murtadin, ini bisa kesaksian kemana-mana, bisa diundang kemana-mana, donasi akan mengucur kencang. Kan begitu. Donasi akan sangat kencang sekali, teman-teman. Karena dia pernah di Islam. Walaupun di Islam nggak pernah sholat, di Islam nggak ngerti apapun, tapi minimal dia ada label itu, murtadin. Murtadin tuh nilai jualnya tinggi sekali. Apalagi dari Islam. Dia tinggal poles-poles, wah saya di Islam nih begini, juara MTQ, ya, saya ini anak ulama, saya di Islam posisinya tinggi, dan sebagainya. Tinggal ditambahi bumbu-bumbu. Inilah ngerinya ya teman-teman. Ngerinya kalau orang mengikuti ajaran yang tidak benar. Dan kita bisa melihat, sudah terbukti seperti ini pun, para polikardus bukannya introspeksi diri, malah mencoba untuk melempar kesalahan kepada orang lain. Ngeri, teman-teman. Ya, ngeri mereka ini. Oke, kita akan dengarkan dulu. Ini salah satu konten fitnahan yang saya rasa harus saya luruskan, karena memang yang nonton lumayan banyak. Jadi kalau ada yang nanya, bang, ngapain ditanggapi? Ya karena nggak ditanggapi bahaya, yang nonton banyak. Banyak orang yang disesatkan. Walaupun mungkin yang nonton muslim dikit, lebih banyak orang sebelah, tapi kita harus luruskan. Supaya apa? Supaya teman-teman Kristen di luar sana jangan disesatkan. Masih banyak orang-orang Kristen di luar sana yang baik, yang benar. Gitu. Jangan sampai mereka menjadi laskar polikardus. Jangan sampai. Untuk itu kita luruskan, dan kita berharap masih banyak orang-orang Kristen di luar sana yang masih bisa menggunakan pikiran yang jernih, dan jangan terpengaruh. Dari dulu saya selalu katakan,
mereka ini bukan Kristen. Mereka ini adalah Yudas. Ya, Yudas pun pengikut Yesus, kan begitu. Yudas pun itu murid utama Yesus. Ya sama, di Kristen pun sekarang ada Yudas-Yudas. Jadi dari 12 orang Kristen, bisa jadi satu Yudas. Kan begitu. Kita hitung. Misalnya, di Indonesia ada 10 juta orang Kristen. Bisa jadi 1,2, ya 1,2 juta itu Yudas. Ya, 1,2 jutanya itu Yudas. Nah, seperti Polikardus inilah, Yudas-Yudasnya. Jadi kita harus luruskan supaya jangan makin banyak Yudasnya. Takutnya nanti Yudasnya naik. Jadi 20%, jadi 30%. Bahaya. Jadi kita coba luruskan, apalagi ini ada fitnah kepada Islam. Supaya stigma dari orang Kristen, itu jangan negatif kepada Islam. Jangan negatif. Oke, kita coba dengarkan bacotan sebelum kita tanggapi ya. Dengan gerakan, dengan ya karena mereka sudah salah mereka sendiri. Sebenarnya mereka nggak usah kirim mata-mata, mereka malah nuduh-nuduh orang Kristen yang kirim penyusup segala macam. Dulu Yudi Mulyana dituduh penyusup, katanya senuk hugronya. Ada aja ya. Sebenarnya yang kirim penyusup ada buktinya. Justru si Zuma ini, orang-orang Islam ini yang kirim penyusup ya untuk mengadu domba orang Kristen. Makanya saudara kalau Anda lihat ya Sofiatul kan nggak berani tampak muka tuh ya, bom pun tampak muka tapi asal-usulnya nggak jelas si bom ini munculnya dari mana ya kan, bom Sofiatul ya, Malikil, Bililin, siapa lagi itu nggak jelas itu, Pesara, akhirnya berantem semua saling mencaci maki ya, tidak pernah berbuah. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya, bom Sofiatul ya, Bililin, Malikil, tiba-tiba nanti mereka Islam. Kayak dulu ada yang namanya si siapa itu, Valen ya, waduh nggak pernah tampak muka Valen ini dengan kalau debat kan, wah ceritanya Yahudi terus ya, nyerang Tritunggal terus, nggak taunya mualaf ya. Menahem juga sama ya, Menahem Ali itu adalah orang pesantren, lalu disusupkan ke Bambang Nursena. Menahem Ali itu dulu orang pesantren, saudara, memang dari pesantren. Lalu ya waktu SMA kelas 3 disusupkan ke Bambang Nursena. Selama kuliah Menahem Ali itu belajar sama Bambang Nursena. Lalu 4 tahun kemudian dia balik lagi ke Islam lagi, ngomongnya ini mualaf padahal dia dulu Islam. Si Menahem Ali memang disusupkan ya untuk apa? Untuk mukul Bambang Nursena. Ya ngeri ya. Nah ini ada yang namanya nih, ini lagi ribut nih di live chat nih, Lina Wijaya. Lina Wijaya itu mualaf dari tahun 2022. Ya, ada yang namanya Lina Wijaya. Ternyata dia kontak-kontak dengan Zuma ya, udah lama kontak-kontak dengan Zuma. Nah, terus Lina dipakai buat nyerang sana sini, nyerang Tritunggal, nyerang Wanes, nyerang Mikana, nyerang siapa lagi yang diserang. Saya pun diteror ya, istri saya pun diteror ya, istri saya pun diteror ya. Terus dia nuduh Damaris ini kristenisasi. Gundulmu peyang, kita Damaris itu kalau bagi-bagi makanan tidak boleh pakai atribut Kristen loh. Ya, tidak boleh pakai atribut agama. Mau pakai jilbab, mau pakai salib, mau pakai lambang gereja enggak boleh. Damaris itu kalau bagi-bagi makanan tidak boleh memakai atribut gereja atau atribut agama apapun. Ya, termasuk kalau kamu pakai jilbab enggak boleh, suruh copot, enggak boleh. Ya. Ya, saudara. Serem ya. Nah, ini mereka nuduh-nuduh katanya kita ini nyusupkan orang. Yudi Mulyana, nggak taunya mereka sendiri yang banyak kirim penyusup. Kalau Yudi Mulyana itu memang Yudi Mulyana ini memang apa namanya, Yudi Mulyana ini memang murtad dari Kristen kemudian jadi Islam. Kenapa? Karena masalah istrinya dan dia ditekan sama mertuanya, makanya dia jadi Islam ya. Lalu setelah jadi Islam berapa puluh tahun kemudian ya ketemu saya injili kemudian dia bertobat. Jadi bukan penyusup, memang dia murtad. Selama murtad dia nutupin gereja kok, makanya anaknya Down syndrome. Nah, sama dengan halnya si ini ya, sama halnya dengan Agustan ya, apakah terus penyusup? Makanya hati-hati ya,
Kalau ada gitu-gitu ya dulu ada Rasi, Rasi itu penyusup, disusupkan ke kita. Dina Wijaya ini disusupkan ke kita, ya. Dina Wijaya disusupkan ke kita. Jangan-jangan Sofiatul sama Bom Bom juga sama. Karena bikinnya ribut tok isinya ya, ribut tok sesama orang Kristen. Dina Wijaya, Dina Wijaya, Sofiatul, ini kan dulu satu geng nih, Bom Bom. Ini kan mereka bertiga satu geng ini, ya. Hati-hati ya. Dan jelas kerjanya nyerang sesama Kristen. Ya hati-hati Lina Wijaya, Bom Bom, ya Lina Wijaya, Bom Bom, Sofiatul itu satu geng tuh. Ya hati-hati ya. Hati-hati. Ya, jangan-jangan mereka juga penyusup, Malikil, Bililin, siapa lagi tuh, PS Sarah, itu hati-hati loh. Ya, yang saling gigit menggigit sesama kita sendiri, ada saling menggigit. Hati-hati ya, makanya ya belajarlah. Kalau Anda belajar apologet itu jangan di TikTok, belajarlah sama yang jelas. Makanya saya bilang, kalau mau belajar Islam, ya belajarlah sama yang orang Islam yang benar. Panji Gumilang, ya belajarlah sama Buya Sakur, Urai Shihab. Kalau mau belajar Kristen, belajarlah sama pendeta yang benar, yang jelas, yang doktor. Saya, Bambang Nursena, Muri Wali, jelas. Ya, Esra Soru, itu masih jelas. Kamu belajar Kristen, belajarnya sama Suma. Belajar Kristen sama mualaf. Goblok kamu. Makanya Indonesia itu goblok terus ya. Saya nggak ngerti, kamu belajar Islam, belajarnya sama Saifuddin Ibrahim. Lah, terang-terangan dia murtad dari Islam. Kamu belajar Islam sama Saifuddin Ibrahim. Gimana sih kamu ini otaknya? Nggak dipakai. Belajar Islamnya sama orang Islam yang masih di Islam. Sama siapa ya tadi? Panji Gumilang. Sama siapa lagi itu? Sama si Buya Sakur yang sudah meninggal tapi ya, sama semua Quraisy Shihab. Kalau belajar Kristen jangan sama mualaf. Kamu belajar sama mualaf kamu digoblokin. Belajar Kristen sama Dan Mumet. Saya kasih tahu bahasa aslinya malah bingung dia. Ya kan? Aduh. Belajar sama saya. Jelas, saya 10 tahun saya sekolah teologi. Saya sampai doktor. Sekarang saya sekolah di Haifa. Belajar sama Bambang Nursena. Belajar tuh sama apa itu? Stephen Tong. Belajar sama Esra Soru. Itu memang jelas sekolah. Ya, belajar. Walaupun saya tidak setuju dengan pengajarannya Esra Soru dan Muri Wali, tetapi Anda mau belajar Kristen ya sama mereka. Itu lebih bertanggung jawab daripada kamu belajar Kristen sama Bililin, Malikil, yang nampak muka aja nggak jelas. Ya kan? Aduh. Ya, belajarlah kamu dengan apologet-apologet yang jelas, orang-orang Kristen yang jelas. Kita punya Hagios Bible College, ya kita punya Eagle Bible Class Evangelis, kelas apologetik. Belajar dengan orang yang jelas. Kamu belajar orang tidak jelas, saya kadang-kadang tidak ngerti cara berpikir kalian orang Indonesia ya. Makanya yang Kristen tambah edan, Islam tambah edan, dua-duanya tambah edan. Satu tambah compong, satu tambah kentir. Ya. Lalu kalian menuduh katanya orang Kristen menyusup. Tidak ada orang Kristen menyusup, adanya orang Islam disusupkan kemari banyak. Kemarin Rasi, ini ada yang Lina Wijaya, ternyata sudah mualaf ya Lina Wijaya ini ya. Nah, saya tunjukkan ya. Wah ngeri ya, waduh. Saya tampilkan fotonya. Mana belum? Ya. Aduh, saya harus minum dulu ya. Tapi mau saya ini dulu, bentar saya tampilkan ke Anda dulu. Save, mana aku tidak mau. Aduh, ada aja. Ngeri ya ini orang-orang Islam ini ya. Licik sekali caranya ya. Sebentar ya. Nah, harusnya begitu tadi. Nah, ini ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Nah, berhasil ya. Tunggu. Ceding. Sini ya.
Kalau Anda melihat, ya, ini ada TikToker sama YouTubers namanya Lina Wijaya ini ya. Ya pagi-pagi, ya saya diteror ya, di WhatsApp banyak sekali panjang lebar ya, dicaci maki saya ya. Istri saya juga diteror ya, karena terus dia ngeblok saya, jadi saya nggak bisa jawab dia kan. Habis begitu istrinya, istrinya saya, ya ditelepon, diteror ya. Pagi-pagi kita lagi tidur, saya bilang mati, berisik. Terus dia minta ngomong sama saya, lah kamu yang ngeblok WhatsAppnya saya, kamu setelah mencaci maki saya di WhatsApp. Saya sudah lama bilang sama pengurus Damaris ya, hati-hati orang ini ya. Saya sudah wanti-wanti udah dari lama ya, hati-hati orang ini. Ya untung tidak berhasil ini ya, nyaris, tapi nggak berhasil saudara, nyaris. Ini orang ini ya, nah ini ya namanya aslinya itu Evi Herlina Simpan, ya Evi Herlina Simpan aslinya, ya telah terlaksana ikrar syahadat di Masjid Istiqlal pada periode 9 sampai 16 Agustus. Ya saya ada videonya aslinya ya, saya ada videonya. Nah ini ya, pelayanan bimbingan ikrar syahadat. Ya, namanya aslinya Evi Herlina Simpan. Jadi ini kroninya si Rasi kemarin. Ya Rasi yang kita bongkar kemarin yang itu orangnya Suma juga tuh, si Rasi itu orangnya Suma. Nah, ini juga orangnya Suma saudara ya. Si Lina ini orangnya Suma juga. Ya, ini orangnya nih ya. Nah, ini aslinya dia nih. Ya, ini Lina Wijaya dia aslinya. Ini mualaf ya, dia ada mualaf tahun 2022 Agustus. Lalu dia ngacak-ngacak di kita ya, semua dicaci maki lah inilah. Ya kan, makanya hati-hati ya, itu ya Sofiatul, apalagi itu ya bom, itu hati-hati saudara. Ya kemarin ya ceker babi, si Amin Wijaya itu ya, kapal oleng, itu tuh penyusup semua itu, orang-orang bahaya semua itu tuh. Kalau saya ngomong hati-hati ya, makanya saya bilang begitu kamu udah bergabung dengan orang Islam menyerang saya, sorry, kamu bukan teman saya. Ya si Amin Wijaya, makanya waktu itu kita instruksikan siapapun di Damaris, Damar Kasih, Agios, Bun Pagi yang terlibat dengan Amin Wijaya berhentikan dari. Kenapa? Ini orang-orang kayak gini nih, produknya kayak gini nih, penyusup ini. Amin Wijaya ini kan jilat-jilat pantatnya orang Islam, ya kan, sama si kapal oleng itu kan, si Alengso itu kan jilat-jilat pantat Islam. Nah ini yang saya maksud tadi itu, hati-hati. Ini tambah gila nih orang-orang Islam ya. Ini orangnya Suma, saya ada bukti chatnya dia sama Suma ya, bukti chatnya dia dengan Suma. Sama si Rasi juga kan, si Rasi kan kemarin udah jelas sama Suma itu, ya kan, pura-puranya udah kembali lagi bertobat, enggak lah, karena udah konangan, ya karena sudah konangan, udah ketahuan. Dikatakan, jangan mau diadu domba. Mau diadu domba. Saya sampai bingung gitu, siapa yang ngadu domba kalian? Padahal, berantem sendiri, itu memang udah nature kalian. Udah nature-nya gitu, sifat aslinya tuh selalu berantem sesama. Termasuk si Paul Jang ini, nggak sadar dia. Salah satu yang paling sering ngata-ngatain Polycarpus yang lain, menghujat dan menghina Polycarpus yang lain, Paul Jang. Pak Bom dia kata-katain, Wadonat, Sop Katul, Saipudin, ya Lina Wijaya, siapa lagi? Semua dikata-katain sama dia. Terus dia bilang jangan mau untuk diadu domba, lucu gitu. Anda sendiri adalah pelakunya. Anda sendiri yang paling sering menyerang sesama Polycarpus. Terus kalau bicara domba, ya mereka domba, jadi ya sudahlah. Sifat natural, sifat alamiah seperti itu. Terus dibilang apa? Jangan sibuk, ya, ribut sendiri. Hati-hati sama yang suka menyerang sesama, menggigit sesama. Padahal itu dia sendiri, ya, dia sendiri. Lawak sekali ini. Terus dibahas tentang Lina, ya, kembali Lina ini dibahas. Dia katakan Lina ini adalah anggotanya Bang Zuma, adalah mata-mata yang dikirim Bang Zuma. Bang Zuma aja nggak kenal sama dia, cuman tahu begitu saja. Itu pun karena dia yang WA, itu pun karena sejak ada diskusi di TikTok. Waktu dia mualaf nggak kenal. Bahkan kalau kita lihat fotonya, saat dia memutuskan mualaf itu masih gembel sekali ya. Mohon maaf, bukan mengejek.
nampak tidak terurus. Mungkin secara ekonomi masih susah. Itulah dia putuskan mualaf, supaya bisa mengangkat derajat dia, supaya hidupnya lebih enak, dan bisa menjual murtadin. Kita lihat sekarang, sudah wow, ngomong sudah sombong. Sudah bilang apa? Makanan saya mahal. Nggak level kamu sama saya, minuman saya mahal. Sudah ngomong semua tentang harga, tentang kekayaan. Kan begitu. Kalau saya tidak setuju Lina ini disebut mualaf. Karena dia, walaupun sudah syahadat, dia masih ke gereja. Masih ke gereja ngapain? Kan nggak mungkin jadi tukang parkir. Nggak mungkin ke gereja jadi tukang sapu dia. Dia ke gereja untuk beribadah. Karena memang dari dulu dia beribadah di gereja itu. Dia bertumbuh dan tertanam di gereja GRI, Gereja Reform Injili Indonesia. Bahkan menurut Satpam, bahwa dari dulu nggak pernah dia keluar dari agama Kristen. Artinya apa? Dia udah mualaf pun, ya, dia tetap bergereja. Tetap bergereja. Dan memang kalau kita lihat, ini hal yang biasa. Hal yang biasa gitu. Pernah zaman dulu, ada Christian Snokhorenze ya. Christian Snokhorenze, wah itu ngeri teman-teman. Masuk ke Islam, menyamar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, kalian tinggal search lah nama dia. Nama aja udah Christian Snokhorenze ya. Dia fasih berbahasa Arab. Bahkan ya, dia tinggal di Mekah. Nih, dia tinggal di Mekah. Di sana dia belajar Islam, belajar semua culture-nya tentang agamanya. Tujuannya apa? Supaya nih merancang strategi yang secara signifikan membantu menghancurkan perlawanan penduduk Aceh. Tujuannya supaya orang Aceh bisa dihancurkan. Karena Aceh itu sangat kuat saat itu. Dan mereka itu sangat kompak, dan mereka tuh memang siap untuk melawan penjajah karena memang ajaran Islamnya. Jadi harus dihancurkan dari dalam. Ya, ngeri teman-teman. Terus kita juga mengenal Kendi ya, jangan lupakan Kendi yang berniat menghancurkan Islam dari dalam. Ya itu siapa? Ajaran siapa gitu? Kalau kita cek, tidak ada ya bukti ataupun jejak ataupun sejarah orang Islam menyusup ke dalam kekristenan untuk menghancurkan Kristen dari dalam. Kalau kita bicara dari ranah diskusi lintas iman, pernah nggak ada satu Muslim yang masuk Kristen untuk menghancurkan? Nggak ada. Kalau dia bilang, oh Malaysia Ali dulu sempat Kristen, ikut Bambang Nursena, terus jadi Islam. Selama dia di Kristen ngapain? Pernah nggak dia menjelekkan Kristen dari dalam? Dia masuk Kristen terus dia bilang, oh Kristen ini jelek sebenarnya dan sebagainya. Nggak ada. Waktu dia jadi Kristen, memang dia Kristen yang taat. Dia Kristen yang taat gitu. Begitu juga dengan Raji. Raji itu jelas-jelas ya, nggak pernah dia itu dekat dengan Bang Zuma, nggak pernah dia komunikasi dengan Bang Zuma, sampai ya kemarin saat dia minta untuk disyahadatkan lagi. Dan kita tahu sejarah dia. Kenapa dia memilih murtad? Ya lantaran di Islam itu susah dapat uang. Dia saat itu sakit-sakitan, dia butuh bantuan, dan cara paling gampang adalah murtad. Begitu murtad jadi Kristen, uang ngalir. Banyak yang masuk. Bahkan dikatakan dalam 2 minggu, dia berhasil mengumpulkan 60 juta. Yang ngomong siapa? Bukan kita. Yang ngomong dari pihak Kristen sendiri. Effendi Usman, Lina Wijaya, dan teman-temannya. Yang membongkar berapa duit yang diterima Razi. Itu duit yang diterima Razi. Belum sama duit yang dipotong oleh mafia donasi. Yang masuk Raji aja gitu banyak. Dan Raji selama di dalam Kristen, ada nggak menjelekkan Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia nggak menghancurkan Kristen dari dalam, tapi memang dia masuk Kristen, tetapi hatinya nggak bisa. Hanya karena dia butuh uang. Kan begitu. Buktinya, orang-orang Kristen masih banyak tuh yang berharap Raji kembali kepada Kristen. Mereka menyalahkan Lina Wijaya. Gara-gara perlakuan Lina Wijaya sehingga Raji keluar. Sehingga Raji kembali ke Islam. Kalau kemarin yang nangani beda, bisa jadi Raji masih Kristen. Bahkan kita tahu, selama dia jadi Kristen, dia begitu keras melawan Islam. Agama Islam dihujat.
Bahkan Bang Zuma pernah diancam akan digorok lehernya. Ya, ngeri teman-teman, ngeri. Terus kalau kita bicara Kendi Susanto, kita punya buktinya bahwa dia berniat masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia yang ngomong sendiri sama teman-temannya. Saat dipertanyakan, kenapa kamu syahadat? Apakah Kendi Susanto bisa kita bilang mualaf? Karena dia pernah syahadat? Ya nggak bisa. Orang seperti ini nggak pantas, teman-teman. Nggak pantas. Oke, kita putarkan dulu lah. Ini Kendi Susanto. Farhan barusan telepon, dia kaget ya kan. Gue bilang aku pulang dulu nih, si Umi Rifat juga telepon aku gitu. Ya sabar-sabar, aku pulang dulu ya. Gue udah punya rencana, tenang, tapi gue gak bisa jelaskan di sini. Ntar kita telepon Kirsan Prince, Noni, sama Pak Adade. Nanti kita telepon bertiga, berempat, undang-undang semua teman-teman yang Kristen. Gue udah punya rencana nih untuk menghabisin Islam gitu loh, untuk menghabisin itu. Gue biarin dulu 1 minggu ini, nanti kan si Farhan sama si Gema Islam sama Al Hidayah kan mau telepon gue sama Bang Suma ya kan, untuk mempelajari Islam. Oke, gue anggap ya. Nah nanti itu setelah itu 10 hari lagi gue live apologet kan, gue live kan mereka masih masuk tuh. Nah nanti gue masukin si Suma dulu sama Al Hidayah ya kan. Nah nanti aku masukin Pak Torosoki sama Pak ini sama Kiamat. Nah, jangan Kiamat, Pak Torosoki sama siapa ya? Sama PSBN aja, sama PSBN. Nah, setelah itu aku bilang, wah, sorry Pak, sorry Pak, Pak Suma, rupanya aku masih bimbang pada waktu itu. Mungkin aku lagi kacau hatiku, ya kan? Nah, jadi saya akan kembali ke murtad. Dan lalu langsung gue bongkar itu nanti yang dia ajarin gue selama seminggu itu. Nah, gue bongkar, ngerti maksud saya? Jadi 10 hari setelah aku live, aku balik lagi ke Kristen. Nah nanti kemudian aku live lagi ya kan, gue bongkar semua Islam yang dia ajari ke gue. Nyambung gak sih? Nah nanti di saat itu aku langsung undang Kiamat. Jadi mungkin sekitar 12 hari lah ya, 12 hari setelah itu aku langsung undang Kiamat sama Sapagi yang jago-jago Islamologi. Kalau misalnya bisa Bu Sofiatul, gue undang Suma, dia kan mereka pasti masuk dong. Suma sama Al Hidayah sama Hedi Celebs. Nah jadi ada 3. Gue undang Kiamat sama jangan Kiamat, Torosoki sama ini aja, Torosoki sama Kirsan Prince. Nah di situ kita bongkar bro, langsung kita hajar bro. Yang mereka ajarin itu, gua langsung counter attack. Gak usah takut, selalu aja. Seluruh dunia mualaf, gua tidak akan mualaf. Kalau anda kata gua mualaf, gua bisa diusir sama nyokap gua. Gile lo. Gua sekolah penginjilan, ya. Gua udah tahu apa itu Tritunggal, ya kan. Nggak mungkin mereka bisa itu, ya kan. Gua udah bilang, seisi dunia mualaf, gua tidak akan menjadi seorang mualaf. Ini dalam nama Tuhan Yesus aku bicara. Apa gunanya aku belajar itu? Aku cuma ngeprank dia, kasih dia, mereka senang semua tuh. Banyak yang telepon aku, banyak yang langsung follow aku kan. Oh alhamdulillah Bang Kendi gini. Ya mereka nggak tahu, gue kasih dia mereka senang. Ntar ada counter attack. Tenang aja bro, tenang. Tuh Farhan sama Umi Rifat langsung telepon gua tuh. Ya aku bilang sama Barol, iya Bang Farhan santai dulu. Nanti aku lagi di luar ini, nanti aku pulang jam 10-an, nanti jam 11-an, nanti Bang Farhan boleh telepon aku, sama Umi Rifat boleh telepon aku. Ya kan, nanti aku baikin dia dulu, kasih dia seneng dulu. Itu banyak banget yang chat di DM ku tuh, orang-orang muslim. Aduh, alhamdulillah Bang, Anda telah masuk Islam Bang. Semoga mendapatkan ridho Allah. Iya, gue ketawain aja, gue bilang iya Pak gitu. Nah, nanti kita lihat ya pembalasan gua nih, counter attack-nya ini kita lihat nih ya. Abis sih, kita bikin abis tuh nanti Malikil sama Pak Torosoki. Ya, udah cukup, udah itu 2 aja. Nanti sama Bang Suma, Al Hidayah sama ya pokoknya musim-musim semua undangin aja nanti di grupku, di zoomku, di roomku. Nah nanti gue bongkar semua itu nanti. Yang dia kan dia mau kasih aku pelajaran kan seminggu kan, ya kita lihat aja nanti. Slow aja brother, slow gini brother ya. Aku itu ya mempelajari 7 kitab perang ya. Aku akan jelaskan. 1 itu aku mempelajari dari Lubue, itu musim semi dan musim gugur ya, Konfusius. Dan aku telah mempelajari juga Taoisme ya, yang
yang diberikan oleh siapa itu? Aku lupa namanya ya. Kemudian aku belajar dari Confucius juga ya, dari Tio Sam Hong atau San San Feng ya. Dan tujuh kitab perang itu adalah dari cucu cucu dari Shimahi, yaitu Shimakwan. Kemudian Jenderal Han itu namanya kalau nggak salah Hanzhou, Jenderal Hanzhou. Nah, kemudian dari Lisi, Jenderal Lisi. Jenderal Lisi ini adalah jenderalnya Qin Shi Huang ya. Dia mau melakukan kita perang ya. Dari Jenderal Lisi namanya. Kemudian ada lagi Sun Tzu. Ya. Dan Sun Tzu berkata apa? Sun Tzu berkata bahwa jika kita lemah ya, kita harus memperlihatkan kekuatan kita. Tapi di saat kita kuat, kita harus memperlihatkan bahwa kita lemah. Nah, kemudian kalau di kitab perang dari yang lain itu seperti kayak kita ambil dari Cukeliang ya. Cukeliang memberikan kitab Confucius berkata bahwa 8 arah mata angin ya kan, dan terbukti pada waktu Cukeliang membuka benteng markas itu, nah cowok-cowok agennya nggak berani masuk kan. Nah itu saya udah mempelajari semua kitab itu, tujuh kitab perang yang dari dinasti Han, dari dinasti Qing ya, dan dari dinasti Zhou ya, karena Sun Tzu itu jenderalnya Zhou, tapi dia bukan orang Zhou, dia orang Han, tapi dia jadi jenderalnya Zhou gitu loh. Kemudian ada lagi yang kita Phoenix ya, yang mati. Jadi dia orangnya Liu Bei di 3 kerajaan itu. Saya sudah mempelajari kitab itu. Dia juga ada kitabnya. Jadi saya sudah mempelajari 7 kitab perang ya, dan 2 kitab Confucius ya, dan 1 Taoisme. Nah, gitu loh. Jadi aku tahu caranya gimana. Kita kasih dia senang dulu ya kan, nanti kita akan counter attack, dan nanti saya akan pakai Taoisme dan Confucius. Tenang aja, mereka bakal bapak belur, tenang aja bro. Nah nanti tunggu si jam 11 zoomnya akan dibuka, nanti semua Kristen masuk di zoomnya si Kiamat. Ada Kiamat sama si Pak tadi siapa itu, aku lupa dari namanya itu. Enggak, selalu aja gitu loh. Kita kasih dia senang dulu. Jadi kemungkinan nanti selama 5 hari ini aku akan masuk ke channel-channel muslim dulu, jangan ke channel Kristen. 5 hari aja cukup gitu. Setelah itu ya kan, baru nanti hari yang ke 1 minggu, 2 hari setelah itu kemudian, nah baru aku undang mereka semua ya kan. Nah baru kita mulai aku mulai menunjukkan bahwa aku tidak terima hidayah, aku mau murtad lagi. Nah kan mereka masih panas tuh ya kan. Nah nanti pasti mereka bilang, kenapa kok begini kan, otomatis kan mereka begitu kan ya, kenapa kamu udah syahadat terus kamu murtad lagi gitu loh. Ya Pak, saya merasa hidayah. Nanti kan dia kasih hidayah lagi. Nah nanti saya akan buka lagi ya, di room saya lagi, saya akan undang semua Al Hidayah, Jemaah Islam, terus sama Pak Torosoki sama Malikil. Nah di situ kita akan bongkar semuanya mereka, tambah parah lagi itu, pasti penontonnya bisa sampai 2000 itu. Nah nanti aku yang ngomong di situ gitu. Saya akan bongkar semuanya tentang ideologi Islam itu. Biasa kan Ondi ya kan, dulu kan aku kan dicap mualaf kan ya kan, tapi kan waktu membuktikan kan. Nah ya nanti kita lihat nanti seminggu lagi nih, waktu juga ya kan nanti akan membuktikan gitu aja. Gila apa gua mau mualaf ya, keluarga gua semua, orang tuaku di Stephen bapak ibuku ya kan, anakku Katolik, mantan istriku Kristen, aku dinikahkan sama Kristen, terus gue mau mualaf gitu, gila. Terus apa yang aku pelajarin dari Long Bible Training Center, dari Sumberdem, Pak Lokasio, lalu kemudian dengan pembelajaran yang di Islamologi di temannya Pak Edi Sabto, dan terus kemudian bahkan aku udah murtadin 2 orang Muslim dan 1 orang Konghucu ya, bukan Konghucu lah ya, itu hanya Konghucu, dia soleh Kwan Im dia ya kan, udah murtad juga. Terus aku belajar lagi di
diikut di Zoom-nya, sering banget di YouTube-nya di Pak Winyotanto, sama di YouTube-nya Pak Chandra Teja ya, yang di Truth ID itu, dia orangnya Rehobot ya. Gila Pak, gua udah belajar Tritunggal udah nemu, terus gua mualaf. Gua biarin kasih dia si muslim-muslim itu senang dulu kan. Tuh lihat banyak banget tuh yang chat di gua tuh. Di DM tuh, oh alhamdulillah Bang Candy Anda sudah itu, gua kasih dia seneng dulu, gua kasih dia banyak banget yang follow aku itu, mungkin ada sekitar 20 orangan gitu, terus dia DM kan, oh aduh ada kali 30 doang, aduh selamat Bang, terima kasih saudaraku, ini mereka nggak tahu ntar ntar gue bongkar semua itu. Slow brother, gue pura-pura itu gue ngeprank. Di channelnya Noni kan dia udah tahu. Jelas ya teman-teman, Candy Susanto pernah masuk ke Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sadis ini teman-teman. Sadis. Dan dalam kasus Lina, saat dia mualaf, nggak pernah. Ya, nggak pernah dia jelekkan Kristen. Bahkan sampai detik ini kalau kita lihat konten-konten Lina Wijaya, semua membahas kekristenan. Terus menyebarkan Bible. Itu yang dia lakukan. Jadi jangan dibilang, oh ini penyusup, orang suruhan Bang Zuma gitu kan. Kenal aja enggak, difitnah-fitnah lagi. Ya, dan Islam tuh nggak perlu orang gituan. Daripada gajiin orang gini, bayarin orang begini, mending fakir miskin, anak terlantar, janda. Masih banyak orang-orang susah di luar sana. Ngapain? Kami beda dengan kalian. Kalau kalian mungkin ya, karena uangnya lagi banyak, uangnya berlebihan, kebencian kepada Islam begitu besar, nggak apa-apalah. Bayar orang untuk menyusup. Dibayar orang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Masuk dia ke Islam, tapi dihancurkannya. Bahkan kita ingat, Saifuddin. Nah, ini bagi teman-teman yang nggak kenal, silakan search Saifuddin Ibrahim. Saifuddin tuh pernah mendidik orang-orang yang Kristen tapi menyamar jadi Islam, pakai hijab, diajarkan ilmu-ilmu tentang Islam. Supaya apa? Supaya anak-anak ini nanti ditaruh di pesantren-pesantren. Ada beberapa yang ketahuan sama kita. Terus setelah Saifuddin ke Amerika, proyek tersebut berhenti. Ya, proyek tersebut berhenti. Jadi dia ada proyek, ingin agar anak-anak itu, murid-murid dia, nanti dia sebarkan ke pesantren dan perkumpulan Islam. Sehingga bisa mempengaruhi dari dalam. Nanti dia di dalam pesantren itu ngomong tuh, nampaknya salah ini. Tuhan yang benar nih nampaknya Nabi Isa alaihissalam, karena dia terkemuka. Karena dia yang luar biasa dan sebagainya. Jadi dia akan mempengaruhi orang dari dalam. Dan bisa jadi ini udah jalan. Ini yang ketahuan sama kita, ya, si Saifuddin, terus Candy, yang nggak ketahuan berapa banyak? Coba saya tanya. Sama kayak peredaran obat-obatan terlarang. Kalau kita lihat, jumlah sabu yang dimusnahkan banyak. Yang nggak ketahuan berapa banyak? Ya kita nggak tahu. Bisa jadi lebih banyak. Kan begitu. Ngeri nih teman-teman. Mereka punya dana untuk yang begituan. Mereka siap. Ya, mereka siap untuk menghancurkan kita dari dalam. Dan kita tahu, Lina Wijaya itu pingin dapat gelar murtadin, supaya apa? Supaya bisa kemana-mana. Supaya bisa roadshow, kesaksian kemana-mana. Dan kita bisa lihat, contoh nih, kisah murtad ya. Kisah murtad dia diangkat, yang nonton banyak, ya. Ini karena nggak ada Yusuf Manubulu aja nih. Kalau ada Yusuf Manubulu pun diajak ke tempat Yusuf Manubulu. Dan kita tahulah Lina Wijaya itu kan sempat tandem dengan Mikana ya. Sempat tandem dengan Mikana dan lumayanlah dapat nama. Lumayan dapat nama. Dan tentu saja donatur juga banyak yang suka. Banyak yang suka dengan sepak terjang dia. Saya nggak tahu berapa banyak yang dia dapatkan ya dengan menjual bahwa dia itu murtadin. Padahal jelas-jelas dia masuk Islam supaya bisa keluar lagi gitu. Bahkan ini ada yang nanya kepada saya gitu. Ini kalau dokter akal yang murtad, ya, kalau dokter akal yang murtad apa nggak lebih heboh gitu? Apa nggak lebih ngeri? Ya. Karena dianggap ya, saya pegang banyak nih rahasia teman-teman Muslim ya. Jadi
banyak rahasia-rahasia teman-teman tuh yang sebenarnya kita semua pegang gitu, tapi kita nggak pernah mau aneh-aneh kayak mereka gitu. Dikit-dikit bongkar aib teman, supaya apa? Supaya ada bahan. Kan kurang ajar mereka ini. Ya, beda kita. Bahkan jujur, banyak yang mencoba, menawarkan gitu kan. Udah lu kembali aja ke Kristen, nanti kita bantu dan sebagainya. Ya, yang penting lu diam, jangan lagi buat channel-channel yang wah membongkar-bongkar gini. Kalau bisa bantu, ajarkan nanti Laskar Polycarpus ini dan Polycarpus ini untuk bagaimana membuat channel-channel konten-konten yang bisa menghancurkan pihak sebelah. Ya seperti itu, ditawarkan juga gitu. Ya. Jadi udahlah, kita tahu Lina Wijaya ini memang orang nggak benar. Ya, terlepas agamanya apa, ya sudah itu saja. Jangan dilebar-lebarkan, dikaitkan ke Islam, nggak nyambung. Toh cuma di Islam 4 bulan kok. Selama 4 bulan juga nggak sholat kurasa. Ya. Sholat pun mungkin waktu pertama aja gitu. Pura-pura pakai hijab supaya tetangga pikir dia masih Kristen. Memalukan. Terus dibilang Sofiatul, bom-bom, wadonat, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang disusupkan ke dalam Kristen untuk menghancurkan Kristen. Halo? Siapa mau bayar makan Pak Bom-bom? Nggak sanggup kami. Mahal. Pak Bom-bom makannya banyak. Badannya besar. Mana sanggup kami? Kan gitu. Dan kita bisa lihat orang-orang ini, Sofiatul, Wadonat, itu betapa bencinya kepada Islam. Udah jelas-jelas konten mereka setiap hari live menghujat, menghina agama Islam. Terus kamu bilang itu orang suruhan. Nggak bisa, kawan-kawan. Kalian ambil contoh gini. Ada orang bikin nama Kristen, masuk dia ke masuk ke Komal. Saat kita tanya, agamamu apa? Nggak sanggup dia bilang. Nggak sanggup dia bilang dia bukan Islam. Nggak sanggup dia menuhankan orang lain. Nggak bisa. Beda dengan sebelah. Bisa nyamar. Tiba-tiba pura-pura Islam. Ya, saya Islam gitu kan. Kalau kita nggak bisa, nggak sanggup terucap gitu. Nggak sanggup untuk menipu seperti itu. Nggak ada umat muslim itu yang berani ya untuk mengingkari imannya. Nggak sanggup. Nggak sanggup kita ingkari. Apalagi disuruh untuk menghujat agamanya. Siapa umat muslim yang sanggup menyamar ke sebelah, terus menjelek-jelekkan agama Islam, menghujat Nabi, menghujat Allah? Nggak sanggup. Silakan dicek. Ya. Terus, kita udah jelas, di Islam tuh kita pantang menyebarkan agama dengan cara licik, berdusta. Kalau Polycarpus bisa. Karena diperbolehkan. Berdusta diperbolehkan, licik seperti ular diperbolehkan, dan kita tahu ular ini adalah binatang yang berhasil memperdaya nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Untuk itu, ya sekarang kita, keturunannya yang diperdaya oleh ular ini. Diperdaya sampai kita nggak tahu bahwa kita sudah jatuh, dan kita akan sadar saat nanti hari penghukuman. Saat Allah bilang, loh kok kamu melakukan yang salah? Saya tidak tahu, saya diperdaya oleh iblis. Kalau sekarang belum sadar. Orang-orang ini belum sadar kalau mereka ikut ajaran setan. Tapi nanti setelah hari penghakiman mereka baru sadar mereka sudah diperdaya oleh iblis. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kita akan terus bersuara walaupun ini resikonya ngeri teman-teman ya. Ngeri. Bahkan saya sudah diingatkan nih. Ada beberapa teman-teman yang memperingatkan saya, makasih ya atas perhatiannya, yang mengatakan hati-hati bang. Kita tahu sekali betapa mereka benci kepada saya, betapa mereka ingin mencelakai saya, jadi hati-hatilah, apalagi kalau saya singgung masalah ini lagi. Ya ini kan benar-benar membuka borok aib mereka, ini bahaya. Tentu saja mereka akan dendam. Ya. Jadi saya katakan, ya apapun yang harus terjadi, ya terjadi nggak apa-apa. Semua atas izin Allah, yang penting kita berjuang, yang penting kita meluruskan fitnahan mereka, yang penting niat kita. Ya, itu aja. Jadi kita akan terus mengawasi dan menyuarakan ini. Apalagi kalau ada yang fitnah-fitnah dan malah membuang kesalahan itu ke pihak Islam. Konyol ya. Bawa-bawa Abang Zuma lagi gitu kan. Seakan-akan macam apa aja gitu.
memalukan mereka ini. Udah jelas-jelas catatan sejarah membuktikan mereka yang pernah gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah support dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita